Tahukah kamu, jika kamu ingin melihat versi terbaik dari seseorang, khususnya seorang politisi, maka lihatlah ketika dia masih berstatus sebagai calon. Kamu akan melihat versi terbaik dari orang itu, mulai dari tutur kata yang sangat bagus, empati dan simpati yang sangat besar terhadap rakyat, serta perilaku yang sangat berakhlak, bahkan lebih berakhlak dan lebih sopan dari orang yang hendak mau berhutang. Contohnya sebagai berikut. Guru nonim itu dulu 500, sekarang turun 250. Nah, maka nanti ke depan guru honor nonim itu minimal 600.000 sebulan. Jadi minimal 600, disesuaikan dengan masa kerja, semakin lama semakin naik sampai 1,5 juta. Tokoh ini sangat simpatik dan sangat miris melihat guru nonip, yang mana menurut beliau guru nonip itu sudah nominal yang diterimanya sangat kecil, masih ada pengurangan. Ia merasa sangat miris dan simpatik, sebuah sikap dan rasa kemanusiaan yang luar biasa, katanya. Sebuah sikap yang mengharukan dan membuat kita meneteskan air mata melihat kepekaan dan kepeduliannya. Lalu, bagaimana setelah orang itu menjabat? Guru nonip itu kan kita terkena aturan sebelum saya dilantik, bahkan sebelum pilkada ya. Itu ketika Bu PJ itu kan udah rame ya. Jadi guru nonip yang bukan menjadi kewenangan kita, terutama yang menjadi kewenangan Kemenak, itu oleh BPK, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, itu dilarang. Jadi kalau sudah bukan kewenangannya ya jangan begitu. Jadi yang menjadi kewenangan Kemenak ya harusnya Kemenak yang menangani itu. Jadi harus sesuai dengan kewenangan, dan itu saya pikir semua aturan memang begitu ya, harus sesuai kewenangan masing-masing. Saya janji kok mau menaikkan honor nonip, tapi ketika itu di luar kewenangan saya dan itu dilarang kan jadi repot gitu. Saya yang kena nanti. Ya tentu aparat penegak hukum tentu akan memeriksa sesuai kewenangan, dan itu yang paling tidak saya inginkan. Tapi kalau soal guru nonip yang ada di bawah kewenangan pemerintah daerah seperti SD negeri, SMP negeri begitu, tentu itu bisa sepanjang dia sudah masuk database. Sebenarnya kalau soal anggaran itu bisa kita anggarkan, Mas. Cuman asal tidak melanggar aturan aja. Itu soal aturan, soal kewenangan begitu. Kalau soal anggaran saya pikir bisa, kemarin-kemarin bisa kok dibayar gitu. Hanya ini bukan soal anggaran, soal kewenangan yang pertama, kemudian soal aturan untuk sekolah swasta gitu. Soal yang di luar yang formal. Ya, masih dengan orang yang sama. Ketika menjabat, ternyata baru sadar bahwa ada aturan dan ada kewenangan yang membentang menjadi hambatan, sehingga sangat sulit untuk menyikapi dan mengambil kebijakan, katanya. Kata Pak Tirsan, apakah ketika dia berstatus sebagai calon dan ketika kampanye serta memberikan janji manis yang manisnya mengalahkan manisnya madu, apakah aturan itu tidak ada? Apakah dia tidak tahu kalau ada aturan seperti itu? Atau apakah seperti yang dikatakan oleh Cak Imin, Ketua PKB, janjikan itu biasa kampanye kan begitu. Ini aku. Kita tunggu saja perkembangannya dan kita doakan semoga dia kembali kepada versi terbaiknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.